masih banyak ayat. Tuhan kok yang terang. Menurut Islam, Allah itu tidak memiliki sifat-sifat seperti itu. Allah lupa, Allah tidur, Allah malapar, Allah enggak. Itu semuanya adalah sifat-sifat yang tidak akan terjadi pada Allah. Tapi itu ternyata terjadi di sana. Tuhan kok tidak tahu hari kiamat. Suatu ketika Yesus ditanya, Rabbi, kapan kiamat itu akan datang? Nah, Yesus berkata, kiamat itu pasti terjadi. Tapi tentang harinya, anak tidak tahu, malaikat pun tidak tahu. Yang tahu tentang kiamat hanyalah Bapa yang di surga. Artinya yang tahu kiamat siapa? Allah. Quran juga begitu. 5 rahasia Allah. Salah satunya tentang hari kiamat. Nah, baik. Yang ketiga, Tuhan kok. Masih banyak ayat. Masih banyak ayat. Tuhan kok. Yang terang, menurut Islam, Allah itu tidak memiliki sifat-sifat seperti itu. Allah lupa, Allah tidur, Allah malapar, Allah enggak. Itu semuanya adalah sifat-sifat yang tidak akan terjadi pada Allah. Tapi itu ternyata terjadi di sana. Tuhan kok tidak tahu hari kiamat. Suatu ketika Yesus ditanya, Rabbi, kapan kiamat itu akan datang? Nah, Yesus berkata, kiamat itu pasti terjadi. Tapi tentang harinya, anak tidak tahu, malaikat pun tidak tahu. Yang tahu tentang kiamat hanyalah Bapa yang di surga. Artinya yang tahu kiamat siapa? Allah. Quran juga begitu. 5 rahasia Allah. Salah satunya tentang hari kiamat. 31, 34. Ya, surat 31 ayat 34 ada 5 rahasia Allah. Salah satunya tentang hari kiamat. Ya, surat 31 surat Luqman ayat 34. Ayat entek-entekan nih ya. Surat Luqman ayat 34. Yeah. Sesungguhnya hanya di sisi Allah itu tentang pengajaran hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam hati. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dan pasti apa yang akan terjadi besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di mana dia akan mati. Sungguh Allah mengetahui mana. Ayat itu kalau penjenengan baca tidak kesusu, tidak tergesa-gesa, itu ada 5 poin. 5 rahasia Allah di ayat itu. 1, kiamat. 2, hujan. Mari panas kok ngene moro-moro gerata. Loh, udan. Atau sebaliknya mendung peteng penjenengan kadung naik ke lantai 2, ya, ngambil jemuran, tiba terang. Dan seterusnya, hujan. Yang ketiga, hanya Allah yang tahu apa yang ada dalam rahim. Artinya bukan bayi itu laki-laki atau perempuan tok, bukan itu. Kalau hanya dengan itu, dengan USG sudah diketahui. Oh, bayi sampean lanang. Oh, bayi sampean wedok. Oh, bayi sampean kembar. Tidak cukup itu. Tetapi yang dimaksud adalah termasuk bayi ini nanti setelah lahir gimana? Berapa bulan bisa merangkak, berapa bulan bisa berdiri, berapa bulan dan sebagainya. Hanya Allah yang tahu. Ya, itulah makna yang ketiga ya. Yang keempat. Nah, seseorang tidak akan tahu apa yang kamu usahakan besok. Kita harus punya rencana. Dan orang hidup itu memang harus punya rencana. Rencana itu diupayakan. Dan juga mohon maaf. Tapi
rencana kita tadi belum tentu bisa tercapai sesuai dengan rencana. Contohnya, penjenengan sudah niat ngaji, mau berangkat, ada tamu dari desa, assalamualaikum, neng gak sido budal, padahal sudah niat. Nah itulah. Ya sama dengan ini kita ini. Buyar ini kan punya rencana masing-masing, tak? Punya rencana. Yang tahu hanya Allah. Apakah rencana penjenengan bisa benar atau tidak? Tapi yang terang, tiap orang harus punya rencana dan itu diupayakan. Terakhir, kelima, tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana mereka akan mati. Kapan, di mana, sebab apa? Yang tahu siapa? Hanya Allah. Yang tahu hanya Allah. Nah, inilah Al-Quran. Nah, inilah Al-Quran. Jadi Tuhan dalam Al-Quran seperti itu. Beda dengan ketuhanan dalam agama Nasrani.